البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, yang mana terakhir kita bahas adalah seputar makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Dan sudah kami jelaskan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayatun mustaqillatun, ayat yang tersendiri dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala letakkan untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Itu pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Kecuali surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah atau surat Al-Fatihah, maka di situ tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang menyebutkan dari kalangan para ulama, sebab tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim karena ada keterkaitan kisahnya dengan surat Al-Anfal yang sebelumnya, mengenai peperangan, penyebutan mengenai orang-orang munafikin, kemudian juga berlepas dirinya Allah dan Rasulnya dari orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin. Naam. Oleh karena itu di dalam surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah, perhatikan baik-baik, tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai makna Bismillahirrahmanirrahim, ba yang ada pada lafaz bismillah itu ba apa? Ba apa kemarin? Ba apa? Lil isti'anah. Ba lil isti'anah. Itu perhatikan baik-baik, penting itu ya. Ba yang mengandung makna isti'anah, minta pertolongan. Jadi kalau antum mau ngerjakan sesuatu bismillah, itu ada makna aku minta tolong kepada Allah taala gitu loh. Apa maksudnya ya? Nah, mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau kerja bismillah. Itu seakan-akan antum ucapkan dengan menyebut namamu, ya Allah, aku minta pertolongan kepadamu agar diberkahi dalam pekerjaanku, makananku, minumanku. Seakan-akan gitu, seakan-akan. Nah, oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan ba lil isti'anah wa tabarruk. Paham ya? Ba itu mengandung makna isti'anah wa tabarruk, minta barokah. Mafhum? Adapun ahlu bid'ah wad dhalal seperti Mu'tazilah dan yang semisalnya, mereka mengatakan ba lil musahabah. Ba lil musahabah itu keliru. Karena musahabah itu memaknakan bahwasannya perbuatan hamba itu beriringan dengan perbuatan Allah taala. Keliru. Bahkan perbuatan hamba dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan beriringan, bukan bersamaan dengan perbuatan Allah taala. Mafhum? Ayo na'am, barakallahu fikum. Mengenai Ar-Rahman dan Ar-Rahim sudah kami jelaskan berkali-kali, barakallahu fikum. Ar-Rahman dan Ar-Rahim dua-duanya adalah makna, dua-duanya adalah nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terkandung makna, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala. Cuman perbedaannya apa, Ihsan? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, perbedaannya apa kemarin? Apa artinya? Berarti Ar-Rahman dan Ar-Rahim bedanya apa? Allah musta'an. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim antum? Kalau Ar-Rahim khusus dan terbalik. Ar-Rahman dzur rahmatul wasi'ah.
Zat yang memiliki rahmat yang luas, umum. Orang kafir juga dapat, orang munafik, orang fajir, orang muslim, mukmin, dapat semuanya. Jangan tertukar ya, bedakan ya. Kalau Ar-Rahman dzur rahmatil wasi'ah, umum. Kalau Ar-Rahim dzur rahmatil khassah bil mu'minin fil akhirah. Paham itu ya? Adapun Ar-Rahim itu zat yang memiliki apa? Rahmat, kasih sayang yang khusus diperuntukkan bagi segenap kaum mukminin di akhirat. Mahfum bedanya? Awa na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jangan terbalik. Oleh karena itu kalau Ar-Rahman dikenal ya Rahmanud dunya, kalau Ar-Rahim ya Rahimal akhirah. Nah, sebagaimana sudah kita lewati kemarin. Mahfum insyaallah bedanya? Bedanya apa Abdullah bedanya? Apa? Kalau Ar-Rahim khusus, na'am barakallahu fikum. Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama atau sifat? Husain. Nama. Sifatnya apa? Abdurrahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmah. Sifatnya Ar-Rahmah. Karena setiap nama diambil padanya apa? Sifat. Apa kaidahnya Khalid? Apa? Sifatun terus. Artinya? Naam. Itu ingat kaidahnya ya. Kullu ismin yu'khad minhu sifah, wa laisa kullu sifatin yu'khad minha ismun. Artinya setiap nama pasti ada sifat di dalamnya. Paham ya? Ar-Rahman nama, sifatnya Ar-Rahmah. Jangan keliru mengungkapkan. Ar-Rahman itu adalah sifat yang keliru. Ar-Rahman nama, sifatnya rahmah. Al-Hayyu nama, sifatnya apa? Hayatun. Al-Muhyi nama, sifatnya apa? Al-Ihya, menghidupkan. Al-Mumitu itu nama, sifatnya apa? Al-Imatah, mematikan. Itu nanti dipelajari dalam kitab apa? Al-Asma wa Sifat. Nah, insyaallah taala rangkaian daripada silsilah Al-Haiyah. Nah, barakallahu fikum. Nah, setelahnya nanti insyaallah lebih khusus lagi yaitu kitab Lum'atul I'tiqad. Bagus sekali karena biar nanti kita mengenal mana sih namanya dan sifat kemana, bedanya apa. Kan harus tahu. Jangan sampai kita menyebutkan Ar-Rahim sifat. Keliru. Ar-Rahim, Ar-Rahman nama, sifat yang terkandung di dalamnya rahmat, rahmah. Cuman bedanya kalau Ar-Rahman rahmatun wasi'atun, rahmat yang luas, mencakup semua makhluknya. Tapi kalau Ar-Rahim itu rahmatun khassah, rahmat yang khusus. Mafhum insyaallah? Kita lanjutkan. Qala al-Imam Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih. Karena kitab ini memang syarahnya syarah beliau cuman dikumpulkan oleh barakallahu fikum Muhammad bin Ali bin Ibrahim Al-Arfaj asabahullah. Wa illa beliau ini yang mengumpulkan syarah ini mengambil dari kitab-kitab Syekh Ibnu Baz di kitab-kitab yang lain untuk mensyarah Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Karena matanya tipis matanya. Matanya kan Durusul Muhimmah li'amatil ummah itu matanya. Nah, syarah yang kita baca ini beliau Asy-Syaikh Ibnu Baz tidak menyengaja untuk mensyarahnya. Hanya saja datang orang yang mengumpulkan dari berbagai macam sumber untuk mensyarah kitab beliau dengan syarah beliau sendiri. Tapi diambil dari kitab-kitab yang lain. Mafhum? Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Hukmul basmalah. Ingat-ingat, al-basmalah at-tasmiyah itu beda. Bedanya apa? Yang keras, Anda mengecek paham atau tidak? Jangan sampai gagal paham, dah berkali-kali kemarin diulang-ulang ya. Al-basmalatu at-tasmiyatu. Ada basmalah, ada tasmiyah. Bedanya apa? Apa? Antum? Apa? Ayo, jangan bingung. At-tasmiyah bismillah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Itu diingat-ingat. Hamdalah, hauqalah, halhalah,
La ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah. Itu semuanya ungkapan-ungkapan yang sering muncul anak ulang-ulang biar tambah melekat. Nah, barakallahu fikum. Hukumul basmalati, hukum bismillah itu apa? Di mana dan kapan gitu loh. Kata beliau, masyru'un lil 'abdi wa matlubun minhu. Bahwasanya hukum bismillahirrahmanirrahim disyariatkan kepada seorang hamba dan diminta darinya an yubasmila 'inda qira'atihi kulli suratin min kitabillahi ta'ala illa 'inda qira'ati suratit taubah. Disyariatkan, dianjurkan kepada seorang hamba untuk yubasmil. Yubasmil itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Kapan itu? Tatkala setiap kali dia membaca surat dari Al-Qur'anul Karim kecuali surat apa? Surat Al-Bara'ah, At-Taubah, Al-Fadhihah. Dinamakan Al-Bara'ah karena di dalamnya mengandung kisah berlepas dirinya Allah dan Rasulnya dari orang-orang kufar dan musyrikin. Dinamakan surat At-Taubah karena di dalamnya terkandung apa? Ayat-ayat mengenai taubat. Paham ya? Dinamakan surat Al-Fadhihah karena membongkar kedoknya orang-orang munafikin di situ. Fadhihah, mencemarkan, menjelek-jelekkan artinya, paham ya? Membongkar itu. Nah, kalau antum mau lihat langsung lihat aja dengan terjemahannya surat At-Taubah atau tafsirannya akan nampak nanti. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat kecuali surat At-Taubah fa innahu la yubasmil. Maka sesungguhnya seseorang hendaknya tidak baca bismillah di situ. Wa in kana fis salatil mafruḍah yubasmil sirran in kanat shalah jahriyatan. Naam. Apabila dia melakukan salat wajib, maka hendaknya dia juga baca bismillah sirran, pelan-pelan. Naam, kalau seandainya salatnya jahriyah, ya salat maghrib, salat isya, salat subuh, perhatikan baik-baik Abdurrahman, salat jahriyah sama sirriyah, itu bedanya apa? Jahriyah itu dibaca keras bacaannya, sirriyah dibaca apa? Pelan. Salat-salat sirriyah itu apa saja? Salat apa saja? Zuhur, asar. Terus? Sudah? Ayo, naam. Itu salat wajib yang sirriyah, zuhur sama asar. Sisanya jahriyah. Subuh, maghrib, isya. Mafhum insyaallah? Nah, kata beliau, dan juga dianjurkan untuk baca bismillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim sirran, pelan-pelan. In kanatis shalah jahriyatan, apabila salat jahriyah. Jadi Allahu Akbar bukan berarti antum enggak baca bismillah. Jadi imam pun juga sama saja. Bukan berarti antum enggak baca bismillah. Dianjurkan baca bismillah cuman sirran. Pelan. Baru alhamdulillah dikeraskan karena alhamdulillah itu surat Al-Fatihah diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat berikutnya wa yusannu lil 'abdi an yaqula bismillah 'indal akli wasyurbi wa lubsis thawb wa 'inda dukhulil masjid wal khuruj minhu wa 'inda ar-ruqub wa 'inda kulli amrin dibal. Perhatian baik-baik ini. Dan disunahkan, mustahab, dianjurkan bagi seorang hamba untuk mengatakan bismillah. Ingat-ingat, bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Berarti apa ini namanya? Tasmiyah. Kalau makan bismillah enggak perlu bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Bismillah cukup. Bismillah. Paham Abdurrahman? Kalau makan baca bismillahirrahmanirrahim atau apa? Bismillah cukup. Perhatikan ini. Dan dianjurkan, disunnahkan bagi seorang hamba untuk mengucapkan bismillah ketika hendak makan, minum, memakai pakaian, dan ketika masuk masjid, dan ketika keluar dari masjid, dan ketika hendak mengendarai kendaraan, dan ketika pada seluruh perkara yang ada kepentingannya. Maksudnya ada kepentingan, ada perkara yang penting intinya. Karena hadis yang sudah kita lewati atau mungkin pernah antum dengar, kullu amrin dibalin la yubda fihi bi bismillah fahuwa abtar, itu hadisnya dhaif. Paham ya? Setiap perkara yang memiliki kepentingan kemudian tidak diawali dengan bismillah, maka amalan yang terputus, itu hadisnya dhaif, lemah. Oleh karena itu jumhur, mayoritas ulama atau mayoritas ahlul ilm, mereka membawa kepada makna mustahab. Hukumnya mustahab mengawali bismillah. Mau wudu bismillah mustahab hukumnya. Paham ya? Mustahab itu sama dengan mandub. Mandub itu sama dengan masnun. Jadi enggak usah bingung ini hukumnya apa? Mustahab. Ana dengar ustaz kemarin, ada ustaz lain mengatakan hukumnya itu mandub katanya. Berarti perlu belajar usul dulu.
Paham ya? Mandub sama mustahab itu sama. Jangan gara-gara perbedaan lafaz yang artinya sama kemudian akhirnya apa? Kata ustaz itu hukumnya mandub katanya. Padahal ustaz fulan mengatakan mustahab. Yang ustaz satu lagi kata masnun. Semuanya sama. Masnun, mandub, mustahab itu sama. Jangan bingung ya. Allah musta'an. Itu perlu diperhatikan baik-baik biar nanti tidak gagal faham. Nah, hukumnya apa tadi? Mandub atau mustahab atau masnun, sunnah sama saja. Sudah kita lewati kan? Nah, barakallahu fikum. Bagaimana orang yang meninggalkan sunnah ini secara globalnya berdosa enggak, Al-Fajri? Apa kaidahnya kemarin mengenai amalan sunnah bagaimana kemarin? Naam, ahsan. Yusabu fa'iluhu imtisalan wa la yastahiqqul 'iqaba tarikuhu. Orang yang mengerjakan dalam rangka mengharapkan wajah Allah, mengerjakan perintah Allah, maka dia dapat pahala. Dan orang yang meninggalkannya tidak berhak mendapatkan hukuman karena perkara sunnah bukan wajib. Paham ya? Yang dapat dosa adalah orang yang mengingkari as-sunnah. Paham ya? Dia meninggalkan tapi mengingkari. Wah, cuma sunnah aja kok misalkan. Nah, ini hati-hati. Pengingkaran itu lain dengan orang meninggalkan karena belum mampu mengerjakan. Paham ya? Meninggalkan mengingkari itu wah cuma sunnah aja kok. Dengan pengingkaran seperti itu berbahaya. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Oleh karena itu, hati-hati dengan jamaah-jamaah, kelompok-kelompok yang dikenal dengan apa kemarin? Jamaah ingkar sunnah. Nah, dikit-dikit Al-Qur'an saja, cukup Al-Qur'an, enggak boleh yang lainnya. Al-Qur'an tok kita katanya. Kita katakan enggak, Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an was sunnah. Enggak cukup. Karena sudah kita lewati bantahannya bahwasanya Al-Qur'an saja terkadang maknanya masih global di dalamnya. Al-Qur'an wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, cuman ada kelengkapannya yaitu as-sunnah. Menjelaskan sesuatu masih global dalam Al-Qur'an, rinciannya dijelaskan dalam as-sunnah. Mengenai ritual apa? Salat, ritual zakat, ritual haji, ritual puasa, di mana dijelaskan? As-sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Kama yajibu alaihi an yaqula bismillah wallahu akbar 'inda dzabhi wan nahri idza dzukira dzalik. Sebagaimana diwajibkan atau sebagaimana wajib pula bagi seorang hamba tersebut untuk mengucapkan bismillah wallahu akbar ketika hendak menyembelih ataupun nahr. Paham ya? Nah, jadi dianjurkan diwajibkan untuk mengucapkan bismillah wallahu akbar. Terus bagaimana kalau cuma bismillah saja yujzi? Kalau taruhlah dia mengucapkan bismillah, diterima sah saja persembelihannya, cuman afdalnya lengkap. Bismillah wallahu akbar. Maksudnya ya, kalau cuma bismillah yujzi karena intinya tasmiyah tadi. Paham ya? Nah, hewan yang semula dia sembelih jadi haram sebabnya karena apa? Tidak menyebutkan nama Allah taala. Tapi kalau cuma bismillah yujzi sah saja. Cuman kalau menyembelih tadi mungkin itu nama barakallahu fikum, kurban atau yang semisalnya, bismillah wallahu akbar. Paham ya? Bismillah wallahu akbar. Nahar juga sama. Bismillah wallahu akbar. Kalau seandainya mencukupkan dengan bismillah, yuzzi. Sah-sah saja sembelihannya. Mafhum? Tapi kalau dia cuman ini sembelihannya sebulan, enggak baca bismillah sembelih walaupun udah mati, itu bangkai. Bayangkan. Udah mati di apa di barakallahu fikum dikatakan bangkai. Padahal dagingnya segar karena tidak dibacakan apa tadi? Bismillah tadi. Barakallahu fikum. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dia disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mohon insyaallah ya. Ayo barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Jadi ucapan bismillah wallahu akbar diucapkan kapan? Ketika mau makan atau minum? Ketika menyembelih sembelihan. Kalau mau makan minum baca apa? Tambahi wallahu akbar enggak? Enggak perlu. Paham ya, itu dibedakan jangan sampai keliru. Kalau nyembelih bismillah itu cukup enggak? Cukup. Paham ya? Tapi afdalnya lengkap bismillah wallahu akbar. Adapun penamaan-penamaan yang mungkin antum dengar yang kurban 7 orang misalnya si fulan, alan, fulan, itu kalau seandainya enggak disebutkan pun enggak masalah. Karena insyaallah taala yang namanya niat itu, barakallahu fikum, amalan yang mereka lakukan tergantung dengan niat mereka. Enggak perlu disebutkan bismi fulan atau alan atau semisalnya, walaupun sebagian para ulama memperbolehkan, namun
Nah, barakallahu fikum, kalau seandainya tidak disebutkan nama-nama tersebut enggak masalah. Sembelih langsung bismillah. Nah, seperti itu ya. Kita lihat berikutnya, manhaju tafsiris suwar al-mukhtarah. Nah, beliau ingin menjelaskan metode atau prinsip penafsiran surat-surat yang sudah dipilih. Karena dalam kitab ini nanti tidak semua surat ditafsirkan. Cuman surat-surat pilihan saja. Surat-surat pilihan saja. Nah, bagaimana caranya? Nah, beliau menjelaskan atau menafsirkan surat-surat pilihan ini, kita lihat. Sayakunul manhaju fi tafsiri makhtira min qisaris suwar 'ala an-nahwi tsani. Perhatikan baik-baik di situ. Metode atau prinsip di dalam menafsirkan apa-apa yang sudah dipilih dari surat-surat pendek sebagaimana berikut ini. Pertama, tasmiyatus surati wa mawdu'iha. Nah, wa mawdu'uha. Penamaan surat tersebut, sebutkan namanya, nama surat apa, dan kandungan atau isi daripada surat tersebut. Paham ya? Sebutkan namanya, nama surat apa, kemudian isinya apa. Surat Al-Mu'min itu surat apa? Mu'minun. Lain lagi. Surat apa Al-Mu'min? Apa? Ewa, surat Ghafir ya, itu nama istilah lain Al-Mu'min juga. Nah, surat Al-Alaq awalannya apa? Surat Al-Alaq. La ba'as, khair insyaallah, ahlan wa sahlan. Nah, surat Al-Alaq awalannya apa? Surat Al-Alaq? Khair insyaallah, ahlan wa sahlan. Al-Alaq awalannya apa? Naam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau sabih isma Al-A'la. Kalau yang antum baca tadi qul a'udzu birabbil falaq ini Al-Falaq. Paham ya? Ini Al-Alaq. Jangan sampai tertukar-tertukar ya, barakallahu fikum. Surat Al-Bayyinah awalannya apa? Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik biar nanti enggak keliru. Suruh baca surat Al-Falaq malah bacanya surat Al-Alaq misalkan. Jangan terbalik-balik ya. Allahul musta'an. Khair insyaallah. Berikutnya. Kemudian munasabatuha lima qablaha, keterkaitan surat tersebut terhadap sebelumnya. Jadi nanti kalau sudah sebutan satu surat itu, surat yang setelahnya nanti penafsirannya itu ada keterkaitan dengan yang sebelumnya gitu loh. Disebutkan bagaimana cara keterkaitannya bagaimana. Kemudian yang ketiga maudhu'us surah. Nah, isi atau kandungan daripada surat tersebut. Kandungannya itu menjelaskan masalah apa. Nah, terkandung di dalamnya pembahasan masalah apa, itu nanti akan kita lewati dengan cara yang beliau sebutkan ini. Kemudian al-mufradat. Al-mufradatu kosakata. Jadi kosakata nanti perkata itu maknanya apa yang kira-kira makna sulit, nanti sama beliau dijelaskan makna-makna yang kelihatannya sulit. Kemudian al-makna al-ijmali, makna secara global. Surat tersebut makna secara globalnya bagaimana gitu loh. Kemudian yang berikutnya maistafadu minas surah, yang bisa diambil dari surat. Dari surat tersebut bisa diambil pendalilan apa? Mahfum insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Kita ambil sedikit lagi, 5 menit lagi insyaallah taala. Qala al-muallifu asbahullah suratu al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini jangan sampai keliru di dalam menggunakannya. Karena banyak orang-orang yang tahlilan atau istilahnya zikiran gitu ya. Mereka sangat senang dengan surat ini. Paham ya? Senang enggak masalah, tapi peletakannya jangan keliru gitu loh. Baca enggak tahu enggak jelas komat kamu Al-Fatihah gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian bi hadrati fulan, syekh halan Al-Fatihah. Paham ya? Antum saksikan aja kalau enggak percaya. Kalau kami sudah pernah mendengarkan gitu loh. Paham ya? Kalau duduknya ya semoga enggak. Cuman pernah mendengarkan dikit-dikit gitu. Antum dengar orang tahlilan, orang zikiran itu. Baca apa komat kami teman Al-Fatihah gitu. Paham ya? Nah, Al-Fatihah itu suratnya akan kita baca ini. Nah, surat Al-Fatihah itu nanti memiliki beberapa nama yang perlu antum perhatikan baik-baik. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Namun beliau meletakkan di sini Bismillahirrahmanirrahim lagi. Memang para ulama berbeda pendapat mengenai apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari surat Al-Fatihah ataukah bukan, itu para ulama berselisih. Namun yang rajih, yang kuat barakallahu fikum, dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam
waffaqahullah, dan Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah, dan juga yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayatun mustaqillatun utiyat biha fil Qur'anil Karim min ajli an yafsila baina suwar illa surat Al-Bara'ah. Paham maksudnya ya? Jadi ayat tersendiri yang diletakkan di dalam Al-Qur'anul Karim fungsinya apa tadi? Untuk memisahkan antara surat-surat yang ada. Kecuali surat apa? At-Taubah dinamakan juga surat apa? Al-Bara'ah dinamakan juga surat apa? Husain Al-Fadhihah. Itu namanya 3 itu ya Abdullah ya. Al-Bara'ah, At-Taubah, Al-Fadhihah. Nah, bukan Al-Fatihah, lain lagi. Al-Fadhihah. Coba antum ucapkan. La ba'as. Khair insyaallah. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ini, nah barakallahu fikum, ayat-ayat yang sangat mulia. Setiap hari pasti kita membacanya dalam salat kita. Mau salat sunnah, salat wajib juga membaca apa? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini dikenal dengan ruknun min arkanis shalah. Rukun daripada rukun salat. Yang namanya rukun itu masuk dalam apa? Rangkaian amalan. Enggak boleh antum diam saja salat. Baca surat Al-Fatihah ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Muttafaqun alaih. Dari hadisnya siapa? Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi jangan sampai terlupakan. Ingat baik-baik, ketika salat itu menghadap kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Rinciannya sudah kami sebutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Zat yang Maha Pemurah dan juga Penyayang, dengan rincian yang sudah kami sebutkan. Rahman itu memiliki apa? Rahmat yang luas. Ar-Rahim, rahmat yang khusus. Maliki yaumiddin, zat yang memiliki hari kiamat. Paham ya? Ad-din di sini bukan agama tapi al-qiyamah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Di sini antum sudah berkali-kali kami jelaskan bahwasanya iyyaka na'budu ini asli na'buduka aslinya. Susunannya kalau dalam susunan nahwu itu na'buduka. Kami menyembahmu. Karena fi'il fa'il maf'ul bih gitu loh. Nah, ketika maf'ul bihnya diawalkan memberikan faedah apa kemarin? Maf'ul bih diakhirkan memberikan faedah apa? Diawalkan apa faedah apa? Memberikan faedah apa? Hanya hasr. Paham ya? Al-hasr. Nah, kaidahnya bagaimana? Fajri bahasa Arabnya itu takdimu. Naam, taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan memberikan faedah pembatasan. Ini kaidah ini dihafal baik-baik ini. Maf'ul bih itu aslinya diakhirkan gitu loh. Nah, kok diawalkan memberikan faedah pembatasan. Iyyaka na'bud berarti hanya kepadamu lah kami menyembah, bukan kepada yang lain lagi. Tapi kalau na'buduka, kami menyembahmu, ada kemungkinan menyembah yang lainnya. Mahfum insyaallah bedanya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Seperti misalkan antum, Abdullah, antum kalau makan minum baca bismillah setelah makan atau sebelum minum, sebelum makan? Sebelum makan. Nah, aslinya kalau susunannya dalam nahwu itu apa? Fi'il dulu baru perbuatannya. Paham ya? Biasanya gitu kan? Nah, barakallahu fiikum. Jadi kalau di situ kalau antum perhatikan jar majrur, bismillah itu jar majrur itu kan? Bismillah. Nah, itu aslinya jar majrur diakhirkan atau diawalkan aslinya? Marartu bizaidin atau bizaidin marartu? Diakhirkan. Nah, antum awalkan.
Bismillah, makan. Bismillah, minum. Faedah hasr, pembatasan bahwa kami tidak makan dan tidak minum kecuali hanya menyebut namamu. Paham ya? Hasr maknanya. Nah, ini juga sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Bukan berarti sekarang kita berada di atas jalan yang bengkok. Bukan berarti kita sekarang berada di atas kesesatan. Permintaan ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Itu maknanya apa maknanya? Nah, berilah kami keistiqomahan sampai akhir hayat untuk senantiasa di atas jalan yang lurus. Karena kita enggak tahu akhir hayat kita bagaimana. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung dengan penutup akhir hayatnya. Antum tahu enggak nanti akhir hayatnya bagaimana? Enggak tahu. Oleh karena itu kita dituntut untuk baca ini terus. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Bukan berarti kita berada di jalan yang bengkok. Bukan berarti kita berada di atas kesesatan. Namun yang kita minta apa? Keistiqomahan. Ya Allah, berilah kami keistiqomahan kontinu, kokoh di atas jalan yang lurus sampai akhir hayat. Itu maknanya itu. Mafhum insyaallah? Berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau telah beri nikmat atas mereka. Dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang siddiqin, orang syuhada, orang-orang saleh. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Siapa itu? Orang-orang Yahud. Kenapa orang-orang Yahud kok dimurkai? Kenapa mereka? Orang kafir jelas. Orang Yahud kafir jelas. Cuman ada yang khusus sifat mereka gitu loh. Kenapa mereka sampai dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Apa? Munafik. Mulai lagi. Orang Yahud jelas kafir, enggak perlu munafik lagi sudah. Antum? Sifat identiknya orang Yahud apa yang disebutkan oleh para ulama mengenai bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Kenapa? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Alimu walam ya'malu, punya ilmu tapi tidak beramal. Ingat-ingat itu. Sifat identiknya ingat-ingat itu. Nah, kemudian waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang sesat. Siapa orang sesat ini? Lang double Yahud wa Nasara itu. La ba'as khair insyaallah. Siapa? Nasara. Orang Yahud dimurkai, orang Nasara sesat. Sebabnya kenapa orang Nasara sesat? Karena beramal tanpa ilmu. Ini sebagai dalil bahwasanya kita semuanya ikhwani fiddin, a'azzani wa jazakumullah, ilmu itu sangat penting dan berharga sekali. Coba bayangkan kita tutup dengan yang terakhir, kisah 99 jiwa, nah barakallahu fikum, atau 100 jiwa yang dibunuh oleh seseorang. Itu awal mulanya ketika masih 99 jiwa, dia tanya kepada siapa coba? Tanya kepada orang ahlu ibadah. Ilmunya enggak punya. Ahlu ibadah tadi tanya, aku sudah membunuh 99 jiwa, apakah masih ada pintu taubat? Apa kata dia? Enggak ada. Dibunuh sekalian. Ini menunjukkan orang kalau punya ilmu, enggak bisa menyelamatkan diri sendiri, enggak bisa menyelamatkan orang lain. Buktinya dibunuh sekalian. Tapi ahli ibadah, tanyalah kepada ahlul ilm yang berilmu. Aku sudah membunuh 100 jiwa, apakah masih ada pintu taubat? Kata dia, iya. Apa yang menghalang-halangi antara dirimu dengan taubat? Bayangkan, orang yang berilmu bisa menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.